Hello, good afternoon and welcome back to Juventus Corner, teman-teman. Masih bersama gue Hanif Tamrin dan kita akan absen-absen dulu seperti biasa. Dan di episode kemarin sudah banyak sekali yang absen-absen dan bikin gue cukup kaget ya. Ternyata di Papua itu banyak banget Juventini ya guys. Ya, ada Juventini Merauke, Sorong, Jayapura, GG. Ternyata di Juventini banyak ternyata di Papua guys. Gue cukup kaget ya. Dan ada juga geng Jawa, ada Juventini Semarang, Purwakarta, ya Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Dan pastinya di Kalimantan juga ada dari Berau, Kalimantan Timur. Itu dia teman-teman ya. Dan apresiasi sekali ya beberapa support yang sudah masuk di channel baru ini. Dan hopefully bisa terus berkembang. Makanya jangan lupa kalian untuk tetap support dengan cara subscribe ya. Untuk milestones berikutnya 50.000 subscriber kita akan bagi-bagi jersey bertanda tangan Kenan Yildiz di belakang sana ya. Untuk kalian semua secara random alias acak. Ya, kembali gue sampaikan rule of thumb di channel ini. Kalau gue bukanlah sebagai jurnalis sepak bola tetapi sebagai fans. Sama seperti kalian yang akan mencoba tentunya mengikuti ya secara lebih konsisten lagi perjalanan Juventus di musim yang baru ini dengan Juve Corner. Kalau bisa sih setiap hari Senin sampai Jumat ya. Tapi kalau materinya lagi nggak ada ya skip sehari nggak apa-apa lah ya. Jangan marah-marah ya teman-teman. Karena konten gue banyak banget ya di musim ini tuh gila. Bisa sehari bisa 4 ya. Sampai 5 bahkan kadang-kadang kalau ada collab sama channel lain. Jadi itu dia teman-teman. Dan hari ini ada materi apa? Seru banget. Pertama tentu kita awali dengan perkenalan secara resmi ke publik kiper kita yang baru, Vicario, yang dipinjam dari Tottenham Hotspur dengan mahar 8 juta euro fixed fee plus 2 juta euro add-ons apabila nanti peminjamannya itu dipermanenkan. Jadi ini bentuknya opsi ya, opsi doang nih. Kalau kita nggak mau permanenin, merasa penampilannya nggak baik, ya udah nggak apa-apa juga nggak dipermanenin ya. Dan secara resmi Vicario sudah diperkenalkan sebagai pemain Juventus yang baru kepada publik. Dan ini yang unik adalah tentunya statement pertamanya yang mulai nih. Sepertinya kalau pemain baru kan pasti puja-puji dulu. Dan ini agak template tapi gue cukup intrik. Apakah kalian percaya? Kalau gue sih agak-agak agak sedikit ini ya, sedikit tidak yakin ya. Bener nggak sih dia seorang Juventino gitu ya? Coba kita lihat dulu statement dari Vicario kepada website resmi Juventus setelah diperkenalkan sebagai kiper yang baru. Saat ini emosi menjalar di hati saya karena ini adalah mimpi saya sejak lama. Sejak saya kecil saya sudah memimpikan momen ini. Meski tidak ada garansi akan menjadi kenyataan, jadi saya sangat bangga bisa sampai di titik ini. Memiliki kesempatan mewakili Juventus adalah hal tertinggi yang bisa Anda minta dalam aspek ambisi seorang pemain ya, terutama juga yang berasal dari Italia. Itu dia. Berarti dia kan secara tidak langsung mengindikasikan kalau sebenarnya dia sejatinya adalah seorang Juventino ya, yang memang sudah memimpikan bermain berseragam Juventus ya. Mimpi seluruh fans Juve lah ini ya. Gue sih agak sedikit tidak yakin gitu, tapi semoga bener ya Vicario ya gitu. Dan lo tampil bener, jangan ngadi-ngadi lo gitu. Kayak kemarin musim terakhir lah pas sama Spurs kan dia turbulence banget ya penampilannya, sampai berantem guys sama fansnya Spurs karena dia konfront gitu supporternya Spurs ketika di kandang itu banyak yang nyulin gitu. Dan penampilan dia kan sempat bikin blunder parah ya beberapa pertandingan dan akhirnya dia diheres lah ya, alias disiulin, dihina, dicaci, dimaki, yang membuat akhirnya dia bereaksi. Semoga this time around dengan tentunya kepindahan ini dia bisa tampil lebih baik dan hubungan dia terutama dengan fans Juventus itu jauh lebih baik ketimbang tentunya apa yang dia tinggalkan bersama Tottenham Hotspur teman-teman ya. Kita harap ini adalah transfer yang bisa tentunya works for both, untuk kita, untuk Vicario, biar akhirnya ini permasalahan soal posisi kiper yang emang udah lingering selama 2 musim officially ended ya. Regardless masih ada opsi Alisson yang bisa hadir ke Juventus secara free musim depan ya. Tetapi tentunya soal pergerakan di posisi kiper masih belum berakhir ternyata teman-teman. Karena ada potensi kepergian dari 2 kiper Juventus saat ini yang mungkin possibly terjadi bersamaan ya. Jadi Michel Di Gregorio dan juga tentunya Mattia Perin masih ada kemungkinan untuk meninggalkan Juventus di jendela ini berbarengan teman-teman ya. Dan itu
membuat Gianluca Di Marzio melaporkan di media-media Italia ada kemungkinan Bang Emil Audero ya, kiper timnas Indonesia itu akan punya kans untuk kembali ke Juventus. Ini sih gue berdoa banget kejadian ya, gila, kiper timnas main di Juve. Dan arguably guys, musim lalu Emil Audero itu ada di conversation ya, kiper terbaik Serie A musim lalu. In terms of performance ya, penampilan dari Emil musim lalu itu sangat-sangat outstanding ya. Di tim yang dimana memang dia dibombardir hampir setiap minggu dan membuat dia justru bersinar dengan penyelamatan-penyelamatan krusial ya. Dan itu yang membuat sebenarnya Juventus kembali mengconsider, selain ada beberapa faktor. Satu adalah tentunya kalau Emil yang didatengin itu masuk klasifikasi home ground ya, karena Emil adalah pemain jebolan struktur Akademi Juve juga. Jadi tentu untuk registrasi pemain di Eropa, terutama di Europa League, itu memudahkan Juve untuk menambah satu kuota home ground ya. Dan tentunya dari sisi dua kiper saat ini yang dimiliki oleh Juventus, Michel Di Gregorio dan juga Mattia Perin, itu masih mungkin banget sebenarnya untuk pergi ke tim lain sebelum jendela ditutup. Seperti apa teman-teman situasinya? Michel Di Gregorio itu teranyar juga diminati oleh Lazio yang baru saja melepas Provedel ke Inter Milan ya. Kiper utamanya dilepas ke Inter Milan. Kemudian kiper yang menggantikan itu penampilannya rada shaky. Jadi akhirnya coba untuk mengeksplor apakah mungkin menghadirkan Michel Di Gregorio dengan status pinjaman juga dan opsi pembelian gitu. Nah, tidak hanya Lazio saja yang berminat. Seperti yang gue sampaikan sebelumnya juga Monza, mantan klub dari Michel Di Gregorio itu berkenan untuk menampung ya dan mencoba merevive kembali penampilannya di sana. Begitupun dengan opsi untuk abroad, itu adalah ke Spanyol bersama Valencia. Tapi balik lagi-lagi teman-teman, opsi kepergian dari Michel Di Gregorio itu rata-rata hanyalah dengan status pinjaman dan opsi pembelian. Tidak ada yang berkenan untuk mengambil dia dengan transfer permanen, yaitu jadi salah satu downside-nya. Begitupun dengan Mattia Perin. Nah ini, Mattia Perin itu juga diminati oleh klub Serie B Palermo yang sudah mencoba menawarkan kontrak minimal 2 tahun untuk Mattia Perin dengan gaji 2 juta euro. Jadi ini adalah sebuah penawaran yang cukup penting untuk Mattia Perin, di mana Palermo mencoba untuk mensecure promosi ke Serie A musim depan ya. Jadi dengan salah satunya mendatangkan kiper yang cukup berpengalaman dalam diri Mattia Perin. Kita lihat nanti apakah kedua pemain ini memang akan cabut sebelum jendela transfer resmi ditutup. Dan apabila demikian adanya, ya bisa dipastikan Emil Audero itu akan kembali ke Juventus. Kurang lebih gitu teman-teman, seperti yang dilansir oleh Gianluca Di Marzio. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dua pemain tersebut mending dilepas saja meskipun dengan status loan ya, Di Gregorio dan juga Mattia Perin, in exchange ya dengan tentunya Emil Audero yang opsi kombinasi kipernya bersama Vicario, dua-duanya Italia nih berarti kan gitu kan, distance-nya Italia satu, timnas kita satu lagi adalah pastinya timnas opsi ketiga ya, kiper Italia sekarang timnas Italia. Satu kiper ketiga timnas Italia, satu kiper utama timnas Indonesia. Jadi bukanlah sebuah opsi yang buruk. Nah, kalian lebih pilih mana? Stay di Gregorio dan Perin atau kalian memilih Bang Emil yang akhirnya bergabung ke Juventus? Karena menurut gua kalau akhirnya Emil yang datang, bahkan dia bisa challenge Vicario untuk menjadi kiper utama. Ada kemungkinan Vicario juga jadi cadangan, guys. Karena begitu bagusnya dia tampil musim kemarin ya. Kalau gue sih preferensi Bang Emil balik ya. Bang Emil balik dan semoga dia mendapatkan kesempatan bermain dengan Spalletti dan akhirnya bisa ya, alias menggeser justru Vicario yang masuk di cadangan. Lah dipinjam doang ya, nggak harus beli ya, mendingan gua belain Bang Emil gitu guys ya. Dan dari situasi kontraktual yang terjadi di lini tengah, ada sosok Arthur Melo yang pusing banget guys ya, udah 3 musim terakhir jadi benalu di tim kita dan sekarang masih tersisa sebenarnya kontraknya dan tidak ada
tim yang berminat lagi untuk meminjam dan akhirnya Juventus membuat keputusan untuk mengeksplor membatalkan saja kontraknya. Ini opsi yang tengah dieksplor oleh Juventus karena gaji dia juga nggak kecil teman-teman. Gaji dia 4,5 apa 5 juta euro kurang lebih dan membuat ini menjadi benalu ya bagi Juventus dan tengah berupaya dieksplor via Tutto Mercato Web untuk akhirnya membatalkan atau menyobek saja nih kontrak Arthur Melo teman-teman ya. Karena memang situasi di lini tengah Juventus ini banyak sekali pemain-pemain yang sifatnya seperti tadi. Ya, tidak hanya Arthur Melo, kemudian juga Juventus tengah kesulitan mencari klub yang ingin menampung pastinya Thun Koopmeiners. Koopmeiners itu tidak masuk dalam rencana Luciano Spalletti. Ada ketertarikan dari Roma untuk bereuni dengan Gasperini, tetapi tidak berujung kepada penawaran. Ya, jadi sekarang opsi ke Turki juga dia nggak mau, si Koopmeiners ini. Kemudian ada ketertarikan dari Premier League tapi nggak ada yang jadi penawaran dan membuat Koopmeiners sekarang situasinya cukup dikhawatirkan itu ujung-ujungnya bakal kayak si Arthur Melo ini teman-teman, dipinjem-pinjemin gitu kan. Tapi valuasinya berkurang terus dan tidak ada tim yang ingin menampung dia secara permanen dan itu yang menjadi kekhawatiran dari manajemen Juventus terhadap permutasi selections yang ada di lini tengah ya, terutama terkait kondisi Arthur Melo dan juga Thun Koopmeiners. Karena Douglas Luiz itu udah resmi akan di-reintegrate ke first team dan akan mendapatkan peran yang cukup vital ya dari skema permainan Luciano Spalletti gitu teman-teman. Gimana menurut kalian? Apakah kalian cukup happy ya dengan akhirnya disobek kontraknya Arthur Melo? Gue jujur happy. Tapi in other hand, ini akan membuat tentunya pembukuan Juventus semakin minus guys. Ini yang gue khawatirin kan kemarin kita baru aja reach settlement sama UEFA denda 2 juta euro. Harus balancing pembukuan. Jadi kita nggak boleh rugi lagi. Ini musim terakhir kita boleh rugi teman-teman. Kalau musim ini kita akhirnya masih merugi minus, musim depan kita akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Potensinya tuh banyak banget. Either satu denda yang lebih besar, bisa sampai 15 juta euro. Kemudian yang kedua, ada potensi kita mendapatkan suspended transfer ban. Jadi kita nggak boleh belanja yang bisa disuspend 1-2 jendela. Atau paling krusial lagi, hukumannya berupa larangan tampil di kompetisi Eropa gitu. Nah kemarin tuh kita udah minus 100 juta. Setelah disuntik 100 juta oleh Exor, masih minus 100 juta, 40 jutanya itu dihilangkan mungkin karena Dusan Vlahovic kontraknya, beban kontraknya sudah tidak ada, masih ada minus 60 juta, plus lagi nih kontraknya si Arthur Melo disobek mah, jatuhnya rugi kan gitu, jatuhnya rugi di pembukuan guys. Jadi makin berat, padahal kita juga udah belanja banyak nih, belanja Karim Alachbegovic tuh udah 30, beli lagi John Lukumi 20, beli lagi Kolomuani musim depan 50. Itu berat ini jadinya benar-benar untuk menyeimbangkan dan gue takutnya ujung-ujungnya kita jual Kenan Yildiz, itu banget yang gue takutin dan gue yakin banget nih akan ada upaya pergerakan dari Arsenal menjelang jendela ditutup atau seperti yang Manchester United lakukan terhadap Carlos Baleba di taruh fondasi pergerakannya tahun ini. Benar-benar musim depan itu dibom gila-gilaan dan kalau Juventus benar-benar musim ini tampilnya kayak musim lalu, turbulensi Kenan Yildiz juga capek guys ngegendong satu tim ya. Ini yang gue takutkan, semoga sih nggak kejadian ya. Dan ada juga kabar dari Sky Sports Italia yang membuat gue cukup mixed feeling nih. Kalau Juventus kembali mengincar Fikayo Tomori ya. Gue mau nanya gimana menurut kalian? Menurut gue ini bikin gue mixed feeling karena kan sebenarnya nih pemain tuh udah nolak kita tahun lalu ya. Jadi awalnya sebenarnya dia itu nggak masuk skema di Milan, tapi ada pemain yang cedera, terus dia akhirnya masuk starting line up dan main bagus, akhirnya dipertahankan sama Allegri ya. Jadi tiba-tiba masa depannya kembali secure gitu. Sebelumnya dia nggak masuk skema nih gitu. Dan sempat udah Juventus tuh udah advance conversation lah sama Milan dan Tomori untuk ngambil dia. Pinjam dan akhirnya buat beli gitu. Nah,
Sekarang kondisi yang sama terulang teman-teman. Dengan Ruben Amorim, Fikayo Tomori ini nggak masuk skema gitu. Untuk formasi 3 back-nya Ruben Amorim. Dan ini masuk daftar jualnya Milan. Bahkan harganya cenderung murah. Cuma 10 juta euro kawan-kawan. Itu alasannya kenapa Juventus kembali mempertimbangkan ya. Sebenarnya ini dipertimbangkan buat apa? Buat penggantinya 2 pemain, di mana Daniele Rugani ini juga akan kembali dilepas ke beberapa tim lah yang cukup berminat menghadirkan Daniele Rugani. Dan yang kedua, sebenarnya itu antisipasi Federico Gatti cabut, karena kan sebenarnya Fikayo Tomori ini kan berkaki kanan ya. Jadi untuk melapis posisinya Gleison Bremer gitu. Tadinya Federico Gatti ini punya beberapa opsi. Ada opsi ke Premier League, tim-tim kayak Nottingham Forest, yang gitu-gitu kan tertarik sama dia. Tapi nggak berujung jadi penawaran. Yang sangat-sangat serius tuh sebenarnya adalah Napoli, kawan-kawan. Napoli tuh suka banget karena emang Max Allegri suka banget sama Federico Gatti. Tapi karena Juve kekeh melepas dengan status permanen, tidak mau dengan skema peminjaman, itu membuat Napoli akhirnya mundur dan lebih memilih Benoit Badiashile dari Chelsea yang akhirnya boleh dipinjam gitu. Dan itu membuat Gatti akhirnya nggak bisa kemana-mana. Plus, ini lebih tolol sih. Ini tolol banget sih. Kemarin kan kalian tahu ada persahabatan yang memang merupakan tradisi Juventus kan. Sebelum musim dimulai, pasti akan ada persahabatan antara tim utama dengan tim Next Generations. Di mana Juve menang 2-0. Nah, salah satu bagian tradisi itu biasanya terjadi pitch invader. Jadi seluruh fans yang nonton tuh boleh masuk ke lapangan dan mencoba ya ngambil sesuatu lah dari para pemain kita. Yang terjadi kemarin, salah satu fans tergelincir dan nekel Federico Gatti dari belakang ampe dia cedera, cok. Goblok, itu fans Napoli kali ya, bukan fans Juve tuh. Kita disusupi guys, anjir. Jadi ini gimana maksud gue? Mau ngejual dia kalau dia juga cedera gara-gara ini konyol banget sih, di tackle sama fans, kacau sih guys. Gimana kita mau melepas dia kalau dia aja cedera ya? Pasti nggak ada tim yang mau ngambil pemain yang cedera lah gitu. Orang dia sehat aja nggak ada yang nawar, apalagi dia cedera. Terus gimana mau beli Fikayo Tomori kalau Federico Gatti kagak kemana-mana gitu, maksud gua gitu loh. Aduh, pusing banget ya. Jadi tim yang memang harus menjaga parameter pembukuannya yang lagi ancur-ancuran guys. Jadi kita tuh sekarang kalau mau datengin pemain, mesti lepas dulu pemain yang lain. Sementara pemain-pemain yang kita lepas itu pemain-pemain yang tampil sangat-sangat buruk musim lalu, sehingga banyak banget tim yang akhirnya nggak mau nampung guys ya. Itu ya, kurang lebih kita lihat nanti seperti apa Fikayo Tomori. Dia punya opsi ke Juve, dia punya opsi ke Coventry City bersama Frank Lampard. Dia kan memang sebelumnya adalah anak asuhnya Frank Lampard nih. Ketika dia sempat dipinjemin juga ke Championship bersama Frank Lampard, terus dipanggil balik main di Premier League bareng Frank Lampard, dan akhirnya dilepas ke AC Milan ya. Kita lihat nanti apakah destinasi yang dipilih oleh Tomori apakah ke Juventus atau ke Premier League ya. Dan terakhir, ini gue ingin discuss sedikit tentang Nico Gonzalez. Yang memang gue jadi paham sekarang ya kenapa banyak banget fans Barcelona yang komplain soal Atletico Madrid. Ini klub licik bang, katanya. Wah, ini klub playing victim bang. Ketika Julian Alvarez kita di playing victimin, padahal dia juga licik bang. Dan sekarang gue jadi paham kenapa. Karena guys, Atletico Madrid ini bermain seperti strategi yang Barcelona lakukan untuk Marcus Rashford terhadap Nico Gonzalez. Jadi Atletico ini sebenarnya kan udah sepakat dengan Juventus terkait nilai untuk mempermanenkan transfernya Nico Gonzalez 35 juta euro. Tidak tidak diaktifkan oleh Atletico Madrid, dan mereka sengaja mengurangi menit bermain dari Nico Gonzalez memasuki paruh kedua musim biar akhirnya klausa itu tidak bisa diaktifkan secara otomatis. Dan strategi dari Nico Gonzalez dan juga Atletico Madrid adalah menunggu sampai akhir penutupan jendela agar dia bisa dipinjam lagi. Jadi Atletico nggak perlu bayar. Kan kurang ajar ya. Ini kan emang parah banget ya strategi ini.
Dan itu membuat Juventus berada dalam posisi terjepit dan mencoba mencari alternatif lain. Di sini dilihat ya, dinilai kehebatan seorang Ricky Massara. Seorang sporting director itu tidak hanya dinilai dari seberapa jago dia beli pemain, tapi seberapa jago dia melepas pemain. Dan dengan posisi terjepit ini Juventus, Ricky Massara tengah mencoba mengeksplor opsi lain, melepas Nico Gonzalez. Biar apa? Biar kita itu tidak berada dalam posisi tawar yang lemah, memasuki penutupan jendela dan ujung-ujungnya meminjamkan lagi Nico Gonzalez ke Atletico Madrid hanya dengan loan fee yang sangat-sangat murah, teman-teman ya. Dan opsinya itu ada 3 yang tengah coba dieksplor oleh Ricky Massara. Satu adalah menjual ke Turki, ada Besiktas yang memang saat ini dilatih oleh Vincenzo Italiano yang dulu memang sangat mengenal Nico Gonzalez karena dia juga pernah menjadi pelatih Fiorentina ya. Kemudian juga ada opsi Atalanta ya. Atalanta bersama Maurizio Sarri dan juga pastinya ada ex direktur Juventus ya. Sekarang ada di situ ya. Kalian semua tahu lah siapa. Males gua ngomongin dia. Dan yang terakhir itu adalah AC Milan, teman-teman ya. Nah, permasalahannya Milan kan baru aja beli Diego Moreira. Jadi kalaupun Nico Gonzalez diambil itu untuk posisi attacking midfield. Sementara di attacking midfield ini tentu Milan tidak ingin belanja terlalu jor-joran untuk pemain yang udah klasifikasinya masuk senior dan mungkin bisa juga dipinjam sama kayak skemanya Atletico. Besiktas punya uang, tapi mungkin Nico Gonzalez ini nggak tertarik nih pindah ke Turki. Dan opsi yang realistis itu sebenarnya Atalanta. Cuman permasalahannya untuk Atalanta membeli secara permanen, gaji dari Nico Gonzalez ini terlalu tinggi. Jadi harus ada juga sacrifice alias pengorbanan yang dilakukan oleh Nico Gonzalez agar dia bisa bergabung ke Atalanta. Alias potong gaji. Mungkin nggak seorang pemain rela potong gaji kalau itu misalnya adalah klub yang emang selama ini dia support gitu ya, selama ini dia cintai mungkin aja. Tapi kan that is not the case sama Nico Gonzalez dan juga Atalanta guys ya. Jadi gue ngelihatnya sini long shots banget ya. Ini dilansir oleh Tuttosport. Ya sih gue berharap kalau bisa jangan ke Atletico dah. Udahlah gue udah trauma. Kalau bisa kasih aja ke Atalanta. Jangan direct rivals. Kalau Milan mah direct rival, sama-sama main di Europa League, sama-sama bersaing di Serie A. Jangan Milan lah, kecuali Milan mau beli permanen gue nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pinjam juga, kalau harus milih antara Atletico atau Milan ya udahlah, mendingan ke Atletico aja. Seenggaknya gue nggak ngelihat Nico Gonzalez main lawan Juve. Kalau tiba-tiba dia ngegolin kan anjir, males banget ya. Males banget, terus dia selebrasi lagi ntar. Udah bikin makin bete aja guys gitu. Ya kurang lebih itu beberapa update-nya dari Juve Corner hari ini. Semoga kalian cukup terhibur dan kita kembali lagi besok ya teman-teman ya dengan beberapa updates yang bisa kita sampaikan. Tetap semangat. Salam Juventini, Fino alla fine, Forza Juventus, and as always my friends, have a lovely afternoon. Bye bye.